Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Oke, sekarang pembelajaran 2 dari subtema 3 halaman 105 sekarang ya. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Think globally, act locally. Nah, ini ya, Indonesia itu kaya dengan kekayaan budaya. Nah, Indonesia kaya dengan kekayaan budaya. Ya, diskusikan dalam kelompok tentang pesan yang disampaikan dalam poster tersebut. Baca dalam hati cuplikan berita dari berbagai media berikut. Oke ya. Oke. Baca dalam hati cuplikan berita berikut. Yuk kita cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ya, ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara. Ini, sayangnya buah-buahan lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Ya, itu namanya impor. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan, di seluruh Indonesia dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam masyarakat era globalisasi. Seperti contoh, kita mesti lebih senang belanja ke supermarket atau ke mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja bandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia pada zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Ya, dulu hanya ada pasar tradisional yang memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Ya, pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tidak boleh dilupakan. Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Ya, pasar impres, sumber rezeki. Ya. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis. Tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tetapi juga membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tetapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi dasar dalam negeri sangat besar. Dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Ya, berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba diskusikan dengan temanmu. Berpikir global, bertindak lokal. Tuliskan hasil diskusimu dalam berikut contoh sikap. Ya, memilih pasar tradisional. Ya, pasar tradisional.
bukan contoh sikap memilih mall dalam berbelanja ya. Ya. Memilih produk dalam negeri, buah lokal, memilih buah impor. Memilih produk dalam negeri, memilih produk impor. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah petani lokal akan kesulitan, penghasilannya berkurang ya. Dampaknya ini kalau yang positif aja deh, meningkatkan pendapatan petani lokal. Kalau ini ya, jika positif pendapatan petani lokal. Perusahaan lokal ya akan perusahaan lokal akan berkembang. Dalam negeri akan berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja. Banyak tenaga kerja. Ya, berpikir global, bertindak lokal. Ya, kita berpikir global, kita menerima globalisasi. Ya, kita memajukan produk lokal. Produk lokal dan mencintai produk lokal. Memasarkan produk lokal ke luar negeri, ya, mengekspor produk lokal. Intinya dalam berpikir global bertindak lokal, kita bisa memasarkan produk lokal ke pasar global. Ke pasar global. Produk secara umum apapun itu, termasuk budaya pencak silat. Ya, kalau sudah ada pencak silat, kita lebih milih pencak silat daripada misalnya memilih kempo atau karate. Kita lebih memilih masakan nasi rendang daripada masakan impor dari luar negeri. Ya, seperti itu. Jadi ini penting untuk meningkatkan ekonomi bangsa. Setelah kamu yakin dengan gagasan brosur yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya, sekarang mulailah merancang brosur. Perhatikan kriteria brosur yang baik, slogan jelas, mudah dimengerti, bahasa baik, menarik, dan huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, tata letak gambar, tulisan baik. Ya, jadi kita membuat brosur cintailah produk dalam negeri, gitu ya, yang menarik gitu ya. I love Indonesia misalnya. Jadi cintailah produk dalam negeri. Mungkin ada tari Bali. Seperti ini ya. Biasanya matanya besar, nggak usah kasih mata, malah jadi monster. Ya, ini kalian ini sketnya seperti ini ya, daripada kita memilih misalnya break dance atau tarian-tarian luar negeri, kita kalau bisa menari Bali, ya itu lebih keren. Ya.
Ambil kembali kotak berbentuk kubus yang kamu bawa, gambarlah kemungkinan jaring-jaring pada peta berikut. Jadi kemungkinan jaring-jaring kubus misalnya kubus seperti ini ya, kemungkinan jaring-jaringnya bisa seperti ini. Ini kemungkinan jaring-jaringnya, intinya ada 6 jumlahnya. Nah, di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini bisa. Terus kemudian seperti ini juga bisa, ya, macam-macam. 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1, 6 misalnya. Ini juga jaring-jaring kubus. Terus kemudian misalnya lagi, nah seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya gini ya, 6. Ini juga bisa menjadi jaring-jaring kubus ya. Ini sudah saya beri 3 contoh, coba cari yang lain ya. Ambillah, gambarlah kemungkinan jaring-jaring pada kertas berpeta. Kemungkinan jaring-jaringnya seperti ini. Masih ada lagi sebenarnya. Ininya ditaruh di sini juga boleh. Ya. Agar kotaknya hemat, gambar kotaknya jangan banyak-banyak ya. Ini tadi Pak Ali kebesaran menggunakan 2 kotak. Mending kotaknya bikin 1 aja gini. Ya, misalnya gini juga bisa jadi jaring-jaring kubus. Ya. Jangan besar-besar, ini kebesaran tadi. Nggak cukup tempatnya nanti. Oke. Nah, ini adalah kubus. Tahukah kamu bagaimana menemukan luas permukaan kubus? Ya, luasnya ini ada 6. Ya, 6 kali luas masing-masing dari permukaan. Ya, luas masing-masing dari permukaan. Tulislah panjang rusuk pada setiap kemungkinan jaring-jaring kubus berikut. Hitung luas permukaannya, misalnya rusuknya adalah 2, misalnya. 2 misalnya 2 ya. Masa luas permukaan adalah 6 kali 2 pangkat 2. Ya, jadi secara umum 6 kali luas sisi ya, 6 kali luas sisi, 6 kali luas sisi. Jadi 6 kali di sini luas sisinya adalah 2 kuadrat, berarti 6 kali 4 sama dengan 24 ya. Ini misalnya dalam sentimeter ya, 24 cm persegi ya. Jadi ada 6. Nah, ini tahukah kamu bagaimana menemukan luas permukaan kubus? Tulislah panjang rusuk pada untuk setiap kemungkinan jaring-jaring kubus berikut, hitung luas permukaannya. Ya. Jadi jika panjang rusuknya adalah misalnya 1, ya 1, luas 1 persegi adalah 1. Ya, luas 1 persegi adalah 1 kuadrat yaitu 1. Banyak persegi 6. Luas jaring-jaring semuanya adalah ya 6 kali 1 sama dengan 6. Kalau luas perseginya misalnya ini masing-masing 2 ya, masing-masing 2 panjang dan lebarnya, maka luas dari persegi adalah 2 kuadrat ya, sama dengan 4, berarti banyak perseginya 6 ya, 6 kali 4 ya sama dengan 24. Kalau ini 3 misalnya, di sini semua sisinya adalah 3, maka luas persegi adalah 3 kuadrat yaitu 9. Banyak perseginya adalah 6, maka luas jaring-jaringnya adalah 6 kali 6 ya, 36. Misalnya di sini luas perseginya di sini masing-masing sisinya 4 ya. Luas persegi adalah 4 kuadrat sama dengan 16 ya, banyaknya persegi 6 maka 6 kali 16. 6 kali 6 36, Jimen 3, 6 kali 1 6 tambah 3 9, 96. Ini satuan luas ya. Apakah bentuk jaring-jaring berbeda mempengaruhi luas jaring-jaring kubus? Tidak. Oke. Luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus. Luas 1 persegi adalah luas sisi kubus. Jika R adalah rusuk kubus, luas sisi kubus adalah R kuadrat. Ya, luas sisi sama dengan R kuadrat. Bagaimana hubungan luas permukaan dengan luas setiap sisi kubus? Luas permukaan adalah 6 kali luas sisi sama dengan 6 kali R kuadrat ya.
Jika rusuk kubus saja R, tulislah rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah 6R kuadrat. Ayo hitung luas permukaan kubus berikut. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ke atasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka luas permukaan adalah 6 kali ini sebenarnya luas permukaan ini, tapi kubus kok ini ya, kubus jadi ya semuanya 6 kali R kuadrat sama dengan untuk yang A ya, 6 kali R kuadrat berarti 6 kali 6 kuadrat, jadi sama dengan 6 pangkat 3 kalau ini ya, kita hitung 6 pangkat 3 aja, 6 pangkat 3 sama dengan 216. Satuannya tidak ada ya, satuan luas. Nah kalau yang ini saya terus terang agak ambigu, maksudnya ini luas kubus semuanya apa yang kecil-kecil aja. Itu luas permukaan kubus berikut. Untuk mengerjakan ini ya luas permukaan yang biru saya tulis gitu aja ya, luas permukaan biru. Yang biru saja ya berarti 1 ini jumlahnya ke sini kan 10 ya, 10 kali ya luas permukaan ini bukan kubus jatuhnya ya, hanya bagian bawah ini aja, atau mungkin yang dimaksud semua mungkin ya, saya anggap semua deh. Kalau dihitung bawahnya aja bukan kubus artinya balok, mungkin yang dimaksud semuanya, hanya digambar sebagian gitu aja. Jadi luas kubus ya, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah 6 kali di sini 10 kuadrat. 6 kali 100 sama dengan 600 di sini satuan luas. Ya, yang C, nah ini yang C jelas ya. Luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat sama dengan 6 kali 3 kuadrat sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54 cm persegi. Oke. Dayu membuat kubus dengan panjang rusuk 20 cm dengan menggunakan kertas karton. Hitung luas kertas karton yang dibutuhkan oleh Dayu. Jadi kubus seperti ini nanti rusuknya adalah 6 ya, masing-masing panjang lebar dan tingginya adalah 6, maka luas permukaan adalah 6 kali luas sisi sama dengan 6 kali luas sisi ini adalah 6 kuadrat sama dengan ya 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 di sini sudah ada tadi ya, 6 pangkat 216 my god, sisinya 20, rusuknya 20, ya ampun. Ini adalah R-nya 20, ini masing-masing 20. Ya, 20 kuadrat sama dengan 6 kali 400. 6 kali 4 ada 24, 24, nolnya 2 cm persegi. Maaf ya. Kok bisa di sini 20, di sini saya tulis 6. Ya, Siti akan membuat sebuah kubus dengan panjang rusuk masing-masing 20 cm, 2 buah ya. Dengan masing-masing 20 cm, Siti mempunyai kertas sekian. Berapa kertas? Apakah kertas Siti cukup? Jelaskan. Oke. Jadi luas gabungan adalah 2 kali luas karton. Ya, sama dengan 2 kali 6R kuadrat. Ya. Sama dengan 2 kali 6 kali masing-masing 20 cm, 20 kuadrat ya, sama dengan 2 kali 6 adalah 12 kali 400 ya, 20 kuadrat 400 jadi 4800 cm persegi. Jika Siti punya kertas karton seluas, loh kok cuma 200 cm persegi, wah ya kurang banyak malah ya. Panjang rusuknya masing-masing 20 cm ya. Mungkin kurang 0 ini ya, itu pun kurang jelas,
200 cm kubik persegi ini ketemunya 2 kali, jelas kurang. Apakah kertas karton itu cukup? Tidak. Kebutuhannya adalah 48.000 cm persegi, sedangkan persediaan cuma hanya 200 cm persegi. Tidak cukup. Dayu mempunyai kertas karton sepanjang 20 cm, lebar 30 cm. Dayu akan membuat kubus dengan panjang rusuk. Ini luas loh ya, ini tadi ya. Luas kok ya sudah. Misalnya kertas kartonnya sisi yang diketahui, ya nanti mungkin cukup, tidak tahu juga. Cuman di sini sisi ya. Jadi Dayu mempunyai kertas karton dengan panjang lebar sekian. Jadi ini kertas karton, panjangnya adalah 20, lebarnya adalah panjangnya 30 ya. Yang panjang itu panjang ini 20, lebarnya, maka luas karton adalah 20 kali 30 sama dengan 600 cm persegi. Ya, Dayu membuat kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Berapa banyak kubus yang dapat dibuat Bayu? Luas permukaan kubus adalah, ini karton ya. Luas permukaan kubus adalah 6 kali 6 kuadrat sama dengan 216. Maka di sini banyaknya kubus adalah 600 luas karton dikurangi luas kubus, gitu aja. Luas karton dibagi luas karton dibagi luas permukaan karton ya. Luas permukaan kubus 6 enak dijadikan tetap 20/30 ya, nyoretnya biar mudah. Ya. Atau 600 nggak apa-apa sih. 600 dibagi 6 kali 6 kali 6 ini bisa dicoret dapat 100, dibagi 6 kali 6 ini bisa dicoret ini 50, atau sama-sama dibagi dibagi 2 ya. Dapat 3, di sini 50. 50 bagi 2, di sini dapat 3, ini dapat 25 sama dengan 25 dibagi 3 kali 3 adalah 9. 25 kali 9 itu 9 kali 1 9, 9 kali 3 ya, 9 3 ya, ini dapat 3 3 di sini 9 9 9 kali 3 27 nggak cukup, 2 aja ya, 2 di sini 9 2 kali 9 18 ke 25 18 7 ya. 2 kali 9 18 6 2 kali 9 kan 18 jadi 25 ditambah 7 ya, benar, 27/9. Maka banyak karton yang bisa dibuat hanya 2-nya, itu 7/9-nya kan nggak cukup, sisanya ini ya. Banyak karton yang banyak kubus yang bisa dibuat, kubus yang bisa dibuat ada 2 ya, 2 saja. 7/9 pecahan jadi kurang. Ayo renungkan, sebutkan sedikitnya 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang sikap kita terhadap produk lokal, ya, kita dampak dari sikap tersebut, dan kita belajar tentang luas permukaan kubus. Nah, nilai-nilai apa yang dapat kamu petik dari pelajaran hari ini? Ya, nilai jelas sesuai dengan judulnya, berpikir global, bertindak lokal. Ya, berpikir global, bertindak lokal. Ya, apa manfaat pembelajaran hari ini bagi kehidupanmu? Ya, lebih mencintai produk dalam negeri, lebih mencintai
produk dalam negeri, dan memahami cara menghitung luas kubus, ya, memahami cara menghitung luas kubus, ya. Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran ini, ya, lebih memilih produk lokal, memilih produk lokal. Perhatikan dan presentasikan brosur yang kamu buat pada orang tuamu, minta pendapat mereka tentang hal tersebut. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.